seperti Vika dan Ika, dua mahasiswi yang senang berkegiatan di seni tradisi. Bagaimana cara Vika dan Ika mempertahankan kecintaannya terhadap seni tradisi, sekaligus mengajak kaum muda untuk ikut mencintainya? Mari kita simak jamet bersama Vika dan Ika. Mau ngapain nih, Kir? Ngapain ya? Bentar. Kayaknya kita harus membuka diskusi deh. Oke. Buka apa tadi? Diskusi. Selamat datang di Jagongan Mesra Kamset. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi hari ini kayaknya bakal kedatangan tamu yang istimewa banget. Kondiang. Duo kondiang nih. Coba siapa tuh? Siapa tuh, Man? Ya langsung aja deh. Oke. Bentar, kayak gini. Satu, dua, tiga. Gila. Ini nih. Bisa gini ya? Dua kondiang, guys. Dua kondiang. Terus gimana nih? Mau kita apa ini? Apa nih? Oke, jadi gimana nih? Jadi hari ini kita sudah kedatangan Mbak Vika Dan Mbak Ika. Duo Ika. Ya. Yang kayaknya tuh sebenarnya lahirnya tuh barengan tuh loh, cuman nggak tahu kok bisa terpisah. Padahal sama. Akhirnya kan dipertemukan. Iya, wah. Terharu. Kan ada emoji sedih. Ada emoji. Terus ya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang seni tradisi di kalangan remaja, berbeda dengan jamet-jamet yang kemarin. Sekarang kita bakalan membahas seni tradisi dari sudut pandang anak muda. Generasi milenial. Generasi milenial. Waduh Banget kan nih. Jadi sebelumnya mending perkenalan dulu mas. Kenalan dulu. Ayo dari siapa nih? Ya, siapa? Silahkan. Dari kalian dulu. Gimana sih? Dari Monggo. Oh iya. Aduh. Ya, perkenalkan, apa isinya? Nama, kelas, enggak. NIM. Biasa. Enggak ya. Oke, perkenalkan, nama saya Vika. Apa? Udah dari kamu saya Jurusan. Oh ya, dari jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Angkatan 2016, masuk Kamset 2017. Asli Jogja. Harus gitu banget sukses. Aduh, apa sih? Udah gitu aja. Lanjut Mbak Vika. Ika, ayo. Iya. Halo. Berbeda sekali. Kenalkan, saya Ika Suci Cahyani, biasanya dipanggil Ika, dari jurusan PGSD. Terus apa lagi? Aslinya asli Sleman dong. Jogja. Iya. Kita tim Jogja semua Tim nih. DIY Iya, Region. Aduh, aku beda sendiri nih. Sleman. Iya, Sleman DIY Region. Iya, DIY. DIY Region. Oke, jadi di sini nanti ngomongnya kayak santai-santai aja kayaknya. Santai-santai aja. Nggak usah perlu gitu. Oke, gimana nih Mbak Ratini? Oke. Mbak Ika dan Mbak Vika ini kan jurusannya bukan dari seni ya, dan juga beda. Kok bisa sih Mbak terjun di dunia seni? Ini sebelumnya background story-nya Mbak Ika dan Mbak Vika ini adalah kondiang di bidangnya. Kondiang di bidangnya. Satu tari, satu teater tradisi. Wah, kurang apa coba? Mari kita simak dulu coba Mbak Vika perjalanannya di teater tradisi. Di Kamasetra ya? Oke. Masuk Kamasetra itu pilih bidang teater tradisi. Terus habis itu diajakin tuh main-main, kayak main ketoprak sinema. Terus habis itu dilanjutkan lagi di SC, waktu itu kita pentas lagi melanjutkan ketoprak sinema. Terus tahun selanjutnya alhamdulillah sebuah enggak. Sebuah perjalanan yang luar biasa, menjadi koordinator teater di Kamasetra, di mana di situ banyak sekali pembelajaran, terutama dari Mbak Kamasetra sendiri yang sudah banyak yang ahli teater, salah satunya Mas Gondol ya, yang jamet kemarin. Terus setelah itu diajakin main juga sama Mas Gondol, teater kolosal pernah. Terus apa ya, bikin naskah juga dan akhirnya dipentaskan. Dan setelah itu
Udah. Selanjutnya udah nggak Banyak jadi banget ya. koordinator teater, udah beda 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 haluan, bidang ya. udah beda bidang. Selanjutnya apa? ini Selanjutnya pembantu umum. Berarti pengalamannya dari awal sampai ini benar-benar banyak ya. Banyak. Dari Iya. struggle-struggle-nya pun pasti ada kan. Iya pasti. Pasti ada. Terus Lanjut sekarang Mbak Ika, gimana ceritanya dari jurusan PGSD bisa jadi penari kondiang? Waduh, kalau di bidang penari bukan ya, karena Ika sendiri masih belajar, masih tahap belajar. Awalnya sebenarnya dikenalkan seni itu kan dari kecil. Kebetulan di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga itu sudah mengenalkan seni dari kecil. Kalau dulu di rumah ada campur sari, ya. Habis itu di SD dulu diikutkan les di sanggar kayak gitu. Itu awal mula belajar nari. Kemudian waktu SMP tuh sempet bosen nari terus kayak gitu. Kan mesti ada ya rasa bosen ya. Terus habis itu SMP pindah haluan nih, karena ada pelajaran seni budaya. Itu disuruh milih seni tari, musik, apa rupa. Nah, itu aku milihnya rupa karena bosen. Habis itu di SMK itu pengen belajar lagi. Apa ya? Kan kalau kecil kan kreasi. Kalau di SMK ini belajarnya nyoba belajar tari klasik. Itu juga di sanggar. Habis itu kuliah. Aku tuh tahu Kama Setra itu pas kita display. Kita display kan kita dapat buku. Nah, itu ada Kama Setra. Kayaknya seru nih, waktu display kan juga kan kolaborasi kan itu. Terus tertarik lah, akhirnya masuk Kama Setra itu di bidang tari. Ya alhamdulillah sama kayak Vika dikasih amanah di tahun berikutnya jadi pengurus. Habis itu di tahun berikutnya lagi dikasih amanah lagi jadi pengurus. Kemudian di tahun ini ya sekarang Amanah lagi. iya dikasih amanah lagi. Amanah terus ya, karena udah dipercaya sama teman-teman. Dan prosesnya ternyata panjang juga ya Mbak Ika ini. Dari awal ternyata dari keluarga juga emang udah suka sama seni. udah di lingkungan. Udah di lingkungannya sih ya. Terus aku penasaran nih, kan Mbak Ika sempat bosen tuh. Nah, kembali ke senang sama tari itu lagi tuh gimana sih? Atau maksudnya tertarik lagi gimana? Kan ada apa ya? Ada yang panggilan atau jiwa, gimana ya. gitu. Wah, apa ya? Dulu nggak tahu ya, karena waktu SMK tuh kan aku SMK-nya jurusan yang jurusan yang sibuk. Bukan sibuk. Jadi anak sibuk nih. Jam terbangnya udah tinggi guys. SMK-nya kan SMK farmasi. Nah, kehidupannya tuh di praktek terus isinya hafalan. Nah, kayak gitu tuh ngerasa kayak kurang gimana gitu rasanya. Nah, itu terus habis itu ibu kan kebetulan guru tari juga. Nah, itu akhirnya aku tertarik lagi karena ibu gitu. Terus nyoba pengen yang beda. Kemarin kreasi masa udah besar cingkrak kayak gitu. Mikirnya dulu kayak gitu. Akhirnya masuknya ke klasik. Itu ceritanya. Ada yang mau ditanya? Kalau Mbak Vika nih, selain di Kama Setra, teaternya juga di mana nih? Kalau aku dulu awal teater mulanya di SMK. Mulanya di SMK ikut teater, tapi teater Indonesia waktu itu awalnya. Terus setelah lulus dari kampungku sendiri itu kan mau ada festival ketoprak. Jadi sempet ikut juga festival ketoprak. Dan di situ di waktu festival ketoprak juga masih jalan yang teater yang dari SMK itu. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya masih. Terus habis itu ikut lagi di Taman Budaya. Teater. Jadi teater Berarti di itu Taman masuknya Budaya. ke komunitas atau
Iya di komunitas. Sebenarnya bukan di Taman Budaya sih. Kita latihannya di Taman Budaya. Cuman kita komunitas gitu kan, di Taman Budaya banyak komunitas ya. Jadi ya itu ada berapa tuh? 3 ya? Oh, ada 3 selain di Kamasetra. Berarti penasaran. Berarti masuknya tertarik ke Kamasetra ini karena emang dari dulu udah berhaluan ke teater itu. Iya, 1 itu, 2 karena aku kan jurusan bahasa Jawa nih. Nah, jadinya pengen ya biar mateng aja sih. Gitu. Oke, apalagi nih? Panas. Mungkin kemana? Hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang ada di selama berproses kan di pasti sana. banyak tuh. Mungkin bisa sedikit diceritain. Siapa Oke, dulu nih? Kamu dulu Kak? Oh iya wes aku sih. Hambatan dari mungkin waktu SMK dulu nih, kan aku suka teater. Nah waktu itu guru kelasku itu manggil aku karena nilainya aku tuh turun. Nah setelah itu aku dipanggil, terus orang tua aku juga dipanggil dan dikasih nasihat gitu. Terus akhirnya agak sedikit kurang bisa mengimbangi, tapi alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Itu 1. Terus yang tapi akhirnya itu kok akademiku juga bagus. Akademiku alhamdulillah bagus ya. Jadi orang tua aman. Imbang gak itu? Iya, imbang. Alhamdulillah. Terus habis itu waktu aku mau UAS itu kan aku ada lomba teater. Nah, jadi sambil make up tuh sambil belajar. Wes ngeri banget. Make up sambil belajar. Iya. Jadi udah terhujam dari udah lama. Jadi habis itu masuk ke Kamset. Yang awalnya aku kira Kamset itu cuman belajar kita pentas gitu kan, karena aku juga suka pentas ya waktu itu. Tapi ternyata di Kamasetra itu kan banyak hal tak terduga, kayak kalau kamu pengen pentas ya berarti kamu harus tahu tuh gimana caranya bikin pementasan, gimana mengkonsep sebuah pementasan, gimana cara cari uang, gimana cari orang buat nonton kita gitu. Jadinya banyak hal tak terduga yang kita dapetin di sana, dan itu yang bikin aku sebenarnya awal-awal tuh kaget. Tapi ya setelah itu bisa imbang juga, bisa bisa baik gitu. Jadi banyak sih kalau hambatan-hambatan gitu. Cuman karena kalau kita seneng itu kan jadi enjoy ya kita ngelakuinnya. Dan kita kan punya tujuan nih, kita hidup tuh mau ngapain. Jadi kayak menyelesaikan sesuatu. Oh, aku dapat ilmu ini tuh besok buat aku kayak gini. Jadi iya kayak bekal aja sih. Dapat hal lain gitu. Iya benar. Apapun maksudnya struggle walaupun ada hambatan kita tetap bakal dapet yang lebih baik. Lanjut Mbak Ika. Tadi masalah ya hambatannya yang pertama bosan itu tadi, itu pasti ada. Terus yang kedua karena kita mesti belajar sesuatu yang baru gitu loh, itu pasti apapun itu pasti ada hambatannya walaupun hal-hal yang kecil itu. Terus habis itu kalau masuk di Kamasetra itu ya seperti kata Vika, di Kamasetra itu ya hal yang tidak terduga gitu. Ya awalnya aku juga mikir kalau masuk Kamasetra tuh pengen belajar yang lain, pengen belajar tarian yang lain kayak gitu, pengen bisa ikut pentas juga. Tapi itu tadi di Kamasetra kita berproses bareng, tidak cuman pentas tok, tapi gimana menghasilkan sebuah karya, kemudian gimana memaknai karya tersebut, itu juga belajar di Kamasetra. Di Kamasetra juga belajar belajar bertemu orang banyak kan, kita belajar mengenali orang lah, intinya berbaur dengan teman-teman yang banyak gitu, dengan karakter yang dengan karakter yang berbeda-beda. Menarik banget ya ternyata. Oh ya, gini, ngomongin soal pentas nih.
ngomongin soal pentas. Sekarang panggung mana sih yang paling berkesan dari prosesnya, dari pentasnya, penampilannya? Itu Mbak Vika, panggung mana yang paling wah gitu, yang paling bakal diinget? Gitu. Apa ya, setiap panggung punya cerita masing-masing, jadi apa ya, punya cerita, punya rasa, punya feel yang berbeda. Jadi kalau aku sampai sekarang belum bisa untuk yang ini paling keren nih, ini paling apa sih, paling punya cerita, karena ya masing-masing cerita, kita punya cerita keren masing-masing di setiap pementasan gitu loh. Jadi ya udah semuanya lah ada ceritanya gitu. Iya, guys. pun di Hima juga kan sempat bikin pementasan juga di, ya alhamdulillah ikut Hima ya bareng gitu. Itu pun juga walaupun kita di lab car yang kecil itu pun punya cerita yang luar biasa juga, karena itu pertama kalinya aku jadi sutradara waktu itu. Nah jadinya kan setiap pementasan punya hal-hal luar biasa masing-masing, seperti itu sih kalau aku. Terus kalau Mbak Ika nih gimana? Mungkin ada yang pengalaman yang paling berharga, entah pentas, entah atau menjadi sutradara mungkin, atau Sutradara, saya belum pernah menjadi sutradara. next time. Iya, iya, setiap panggung, setiap proses yang kita jalanin itu punya ceritanya masing-masing, punya lika-likunya. Kalau menurut Ika sendiri, lebih berkesan itu ketika kita berada di belakang layar. Menurut Ika sendiri, karena beberapa kali pernah menjadi apa ya, kalau di Kamasetra pimpinan produksi itu menurut Ika lebih berkesan daripada Di depan layar ya, iya, di depan layar yang Lebih iya. Iya sih. terhujam banyak orang ya kak ya. Pengalamannya banyak bener ini kayaknya. Ada dukanya, Ada dukanya, ada senengnya, iya. nggak apa-apa, Tapi dijalanin aja. ya dari situ kita pengalaman yang kita dapat tuh banyak sekali, terutama di Kamasetra sendiri karena kita tuh keluarga itu, makanya dari proses itu tuh kita menjadi lebih dekat satu sama lain, lebih mengenal. Kemudian kan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh bareng terus, makan, mandi, tidur, kayak sampai nggak tidur, momen apa-apa kita lakukan bersama-sama. Itu yang membuat paling berkesan tuh. Terus ini aku penasaran lagi nih, kan tadi Mbak Ika ngomongin mengenal banyak orang dan tentunya karakternya berbeda-beda tuh. Nah kalau di Mbak Ika sendiri atau Mbak Vika kan kalau di kesenian pasti ketemu itu kan baik. Nah cara ngadepin karakter orang yang berbeda-beda tuh gimana sih? Kan pasti ada tuh orang yang gak suka sama ini terus langsung moodnya ini, padahal kita kalau misalnya nari ataupun teater itu kan pasti harus ngeliatin ekspresi yang apa ya, yang indah lah walaupun mood kita tuh lagi down gitu. Gimana? Gimana ya? Gimana ya? Itu ini sih berjalan aja gitu. Karena misalnya Ika dari awal mengenal Vika kayak gitu. Dari awal tuh karena kita beda bidang gitu. Jadi cuman tahu oh itu Vika. Mungkin Vika juga cuman tahu oh itu Ika kayak gitu. Terus habis itu kita dipertemukan, ini pakai kasus Ika sama Vika aja ya. Dipertemukan di kepengurusan yang pertama, Vika sebagai koor, Ika ya itu. Kemudian Apa kak? ya menjadi salah satu pengurus, tapi bukan di bidang seni. Itu kita saling mengenal. Tapi dulu itu Vika itu karena dia ikut Hima juga, jadi Vika agak-agak jarang Terlihat di iya, Ika. jarang kelihatan gitu. Jadi kenal Vikanya tuh sedikit-sedikit lah, sampai apa ya, Ika ngerasa kenal Vika lebih itu di proses
Pimnas. Pimnas ya, Iya, benar bisa. Pimnas, iya karena Pimnas itu kan kita ngisi di pembukaan dan penutupan Pimnas itu. Nah, kebetulan karena angkatan 2016 Kamset. Iya, 2016 Kamasitra itu sedang KKN. Nah, akhirnya kitalah yang Membackup. iya, apa ya namanya ya? Menjadi panitia pokok. Iya, iya. Inti. Iya. Kemudian habis itu baru Ika mengenal Vika lebih dalam lewat situ. Kemudian lebih dekat lagi di proses Darmo. Iya, Darmo waktu itu sebenarnya Vika juga awal-awal itu jarang kelihatan juga soalnya barengan sama apa ya? Barengan proses Hima juga kayaknya. Itu tapi Akhir tahun. dari situ kita jadi lebih dekat. Kemudian kok bisa dilalah di tahun berikutnya gitu loh, kita tuh dipasangkan, waduh, Dipasangkan guys. dipasangkan Jadi duo. iya, hal yang tidak terduga gitu sih. Jadi gimana ya, ya itu sih berjalannya waktu kita saling tahu, Ika saling tahu Vika, Vika juga mengenal Ika kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang dari Vika kurang Ika suka atau sebaliknya kayak gitu, tapi selama ini masih bisa kita terima gitu sih. Itu sih ya, dari proses itu yang membuat kita membuat kita kenal, membuat kita dekat. Nah, Vika sendiri gimana? Gitu bener. Gitu pokoknya. Itu. Kalau dari aku gini, setiap orang kan punya cara sendiri ya buat menghargai dan dihargai gitu loh. Jadi kalau aku mencoba untuk lihat dulu nih orangnya gimana sih, karakternya gimana sih. Nah, baru kita bisa sebaiknya aku berperilaku seperti ini gitu. Karena di Kamasetra itu kan kita masih sangat dekat dengan mas mbaknya yang sudah alumni, pun juga yang sudah sepuh-sepuh. Itu treatment kita buat ngobrol, terus buat apa ya, meminta pendapat itu kan pasti berbeda dengan saat kita ngobrol sama teman-teman sebaya nih, ya kan. Nah, jadi di situ juga awalnya canggung, nggak berani, mau deketin aja takut gitu kan. Tapi karena sebuah tanggung jawab ya, jadinya kita terpaksa awalnya memaksakan diri untuk dekat, dan akhirnya dari situ kita juga dekat. Dan poin plusnya adalah kita jadi lebih bisa punya pandangan luas gitu loh. Kita juga punya pola pemikiran yang baik juga, lebih baik kalau menurutku gitu. Dan kalau untuk aku sama Ika sebenarnya awalnya ini sangat beda nih, karakter aku sama Ika tuh awalnya beda banget. Banget karena Ika tuh sangat tertata. Kalau Vika tuh lebih suka yang bukan di acaranya. Jadi kasarannya gini, Ika itu lebih ke konseptor acara, Ika tuh lebih ke produksi, dan Vika tuh lebih ke artistiknya gitu loh. Nah, tapi memang karena kita jarang buat komunikasi, kita tuh jarang komunikasi. Aku lebih komunikasinya sama anak-anak yang pedalangan, terus kadang karawitan juga sedikit juga, dan apa ya, kayak sekretaris bendara dan lain-lain tuh jarang gitu. Jadi aku sama Ika tuh kurang deket. Ika kan sekretaris nih dulu. Nah, Kebuka nih. jadinya lebih nggak cocok. Terus habis itu Pimnas juga kita akhirnya bisa saling ngobrol, terus selang beberapa waktu, lama kelamaan juga ternyata Ika tuh orangnya kayak gini gitu. Dan sampai sekarang pun nggak nyangka gitu, ternyata aku tuh bisa deket gitu sama Ika. Sampai sekarang. Terus yang ngerasa gitu weh, dan di Kamset sama kayak aku cerak ro Ika sing ketoknya aku ora bakal duwe kanca kaya Ika deh nek aku ra nang Kamset kayak gitu loh. Ya bisa deket sih, bisa tahu ternyata pemikiran Ika tuh seperti ini kayak gitu. Yang bikin seru sih cara mensinkronkannya kita gitu antara pemikiranku sama pikirannya Ika. Yang kadang dulu awal-awal suka gelut sih ya, gelut gitu. Pasti itu ya, Tapi sekarang udah paham gimana celah-celahnya kita buat kita komunikasi dan memutuskan sebuah masalah, memutuskan
keputusan, alah mengambil Ambil sebuah keputusan. keputusan kayak gitu. Jadi proses semua ya proses Oh. karena kalau dalam patah Jawa witing tresno jalaran saka kulino. Aku Dia harus langsung kulino Karena terbiasa menjadi jadi cintai. Asik. Itu guys, jadi dari prosesnya. Gak usah nyanyi please. oke, dan, walaupun mereka beda karakter pun bisa dikombinasiin tuh. Jadi tadi misalnya ke cerita Mbak Ika yang dia lebih ke konsep, terus habis itu Mbak Vika ke artistik. Jadi kan mereka bisa berkombinasi tuh. Misalnya bisa nganu posisi Balance, masing-masing ya. Bisa balance. Akhirnya balance. Jadilah dua seperti ini. Oke, ngomongin balik ke seni tradisi lagi nih. Gimana sih mbak-mbak sekalian jadi apa ya? Jadi pemuda yang bisa senang dengan seni tradisi, melestarikan seni tradisi dan juga pada waktu yang bersamaan memotivasi pemuda-pemuda lain buat berkesenian di seni tradisi. Bisa, apa ya, sekarang dilihat generasi milenial ya lebih apa ya, kurang untuk Kurang menghayati seni tradisi gitu ya. Gimana caranya sih mbak biar senang dan terus-terusan bisa berproses di situ dan juga menginspirasi paling nggak untuk suka lah terhadap seni tradisi. share. Jeng apa ya? Kamu dulu kak. Apa ya? Buat generasi muda ya. Waduh, saya masih muda. Buat generasi milenial, apa ya? Kalau Ika sendiri mungkin ini sih contohnya yang paling deket sama kita yang sekarang yang lagi booming itu lagu Lati itu ya. Nah, iya. itu salah satu bentuk apa ya? Bentuk pemuda di Indonesia itu untuk mengenalkan kesenian yang ada di Indonesia untuk kita, kalangan kita sendiri maupun untuk kalangan luar. Nah itu kan bentuknya kan musik yang modern dikombinasi dengan yang tradisional kayak gitu kan. Nah itu otomatis kan anak muda suka tuh yang remix kayak gitu ya. Sekarang jadi viral. Iya. Nah itu salah satu contoh yang paling dekat dengan kita sekarang yang paling booming gitu. Terus apa ya? Caranya itu sih dengan kita cari cara yang anak-anak kalangan muda itu sukain gitu. Kalau misalnya Ika juga lagi belajar buat menanamkan ini sama adiknya Ika sendiri karena dia lagi diproses di tahap yang ngerasa kurang suka sama yang tradisional kayak gitu. Karena dia lagi SMP, ya itu lagi masa pencarian. bosen-bosennya ya, lagi masa-masanya kayak gitu. Nah, itu caranya ya itu dengan aku nyari cara yang dia sukain, yang dia suka apa, itu baru Ika masukin nilai-nilai ya seni tradisional kayak gitu ke dia. Itu sih. Jadi caranya memodifikasi gimana penyajian seni tradisi itu biar bisa terus ongoing dengan zaman gitu. Dibalut dengan zaman. Kalau Mbak Vika sendiri kayak gimana nih? Kalau aku sih sama kayak Ika ya. Gini kan orang kan ada yang suka sama seni tradisi, ada yang nggak suka sama seni tradisi ya. Terus bagaimana kita untuk mengcombine aja sih, gitu kan saling gitu. Jadi jangan aku nggak suka seni tradisi, terus nggak suka nih sama orang-orang yang suka main TikTok dan kayak gitu-gitu. Dan pun sebaliknya seperti itu. Jadi saling menghargai aja ya. Iya bener banget. Oke, kita udah terjawab. Udah gitu aja. Oke, yang terakhir nih apa nih? Yang terakhir sekarang kesan-pesan untuk kesan menjadi apa ya, menjadi seorang pecinta seni tradisi dan juga pesannya untuk teman-teman sama-sama generasi sekarang untuk mencintai seni tradisi itu kayak gimana? Kesannya banyak rasa benar, lebih banyak karena lebih banyak mengutamakan unggah-ungguh ya kalau kita di seni tradisi itu ya. Jadi proses itu harus non sewu, nggak bisa yang langsung main-main tabrak aja gitu. Gimana kita menghormati orang tua dalam berproses, seperti itulah kalau yang di seni tradisi.
Terus kalau pesannya buat teman-teman, aku juga sih sebenarnya karena masih harus banyak belajar, ayolah pelan-pelan gitu, sinau seni tradisi, terus jangan latah karena sekarang banyak budaya baru yang masuk ke kita. Bukan berarti kita menolak, tapi marilah sejalan seirama lah, biar kitanya juga nggak kudet, budayanya kita juga ikut nggak punah, dan bisa jadi lewat budaya yang ada sekarang yang baru kita masukkan ke seni tradisi kita, jadi seni tradisi kita juga bisa keangkat ke luar negeri bahkan zaman amin. gitu. Iya gitu sih kalau aku. Dan sampai nanti kan ada tuh negara gitu. Iya. Ngecam apa gimana? Iya. Udah Iya, kita iya. marah-marah. Nah bener banget, padahal mereka juga nggak ngejaga, tapi kalau suruh marah-marah nomor 1 gitu kan. Jangan sampai tuh guys, netizen. Sekarang Mbak Ika. Kesan-kesan ya. Kesannya alhamdulillah. Kesannya Udah ya alhamdulillah dapat mendapatkan banyak kisah, banyak cerita, banyak kisah, banyak pengalaman, suka dukanya banyak. Itu aja sih kesannya. Terus pesannya ini, jangan malu buat belajar. Tuh, walaupun misal kita tertarik dengan dunia seni itu saat kita dewasa atau saat sudah berumur kayak gitu, jangan malu untuk memulai belajar sesuatu yang baru. Intinya gitu, terus ditelateni gitu. Dengan kita berproses di kesenian gitu kan, kita nggak cuma belajar seni aja nih, tapi kita juga bisa belajar tentang tata krama, terus apalagi tuh tadi yang Mbak Fika katakan itu, terus ke Mbak Ikanya juga, jadi kalau mau belajar itu tidak memandang umur, ya kan? Iya, betul Kita sekali. bisa aja, maksudnya untuk belajar itu kapan aja pun bisa, tergantung niat. Tuh guys, Yeay. yang penting tuh niat dan telaten. Belajarnya tuh terus-terusan gitu, konsisten. Oke, selanjutnya apakah ada Q&A dari netizen? Tidak ada. Siapa yang mau Netizen, bertanya? ayo semua ayo netizen. Silakan. Apakah setiap pemuda itu harus mencintai budaya Indonesia? Ya, Apa tuh ini? setiap pemuda harus mencintai budaya Indonesia. Kalau menurut saya harus. Kenapa? Kalau semuanya kita itu tidak mencintai budaya kita sendiri, kita akan kehilangan jati diri kita sendiri. Iya, identitas kita sebagai orang Indonesia. Kalau kalian enggak, dulu aku juga pernah punya pertanyaan seperti itu, tapi ternyata setelah aku lihat di nggak lihat sih, ya lihat terus lihat sekitar gitu, kok kayaknya kalau kita nggak punya identitas tuh kayak hilang arah gitu ya. Kayak misalnya ntar kita ada ketemu siapa gitu, ditanya tuh nanti Iya. dari mana, terus ntar tempatmu ada apa sih gitu Mm-mm. kan. Apalagi kalau kita ketemu sama teman-teman yang dari luar daerah, loh langsung kelihatan banget tuh. Di sini mu ada, terus kayak cuma diem aja kalau Iya. terus apalagi nih mungkin aja Budaya. Sudah dijawab oleh Vika. Iya, tentunya iya dong. Kan kita tinggal di Indonesia, masa kita nggak kenal loh sama negara kita sendiri, budaya kita sendiri. Kalian kenal belum? Jadi pembelajaran maklum ke bawah guys. Iya, harus. Ya karena kalau bukan kita siapa lagi guys. Iya dong. Kalau kadang Kadang. nggak bisa Oke teman-teman, jadi sebelum kita closing nih ada satu penampilan Enggak, aku enggak mau. satu penampilan dari Duo Maut ini. Waduh, Jadinya Duo Maut. Mbak Aika dan Mbak Vika mau Enggak beneran. mau nampilin satu aja tuh nyanyi. Ya, ini kita persembahkan. Waduh. Buat yang kangen sama Kama Setra. Jadi selama Ya, Ika. selama pandemi ini Mbak Ika bikin lagu guys. Enggak. Diam-diam produktif loh guys.
Ngeri. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, kita saksikan Ika Suci Cahyani dengan judul lagu. Nggak bisa, harus dua-duanya. Dengan penyanyi Nggak Vika. bisa, nggak mau. Ya. Intro Kita dulu Mbak Vika. Kita saksikan Duo Maut. 1, 2, 3. Allah. Kesal dengan corona yang jadi memisahkan kita, hingga kita hanya bisa bincang kama setra di WhatsApp. Ku kesal dengan corona yang tak pernah berhenti menyebar. Tolong berhenti agar ku bisa pulang ke Kamasetra. Ingin ku ada di studio, main ngobrol bersama keluarga. Namun corona di mana-mana, maka tahan sebentar. Corona kan berlalu, Dan tunggulah corona hilang. Berdoalah, yakinlah kita bisa. Dan juga teateran, menikmati kesenian di Kamasetra. Hingga kejamnya waktu menarik paksa kita keluar studio. berbincang sampai pagi. Aku sangat rindu tercinta. Ya, ulangi refnya. Kesal dengan corona yang jadi memisahkan kita, hingga aku hanya bisa bincang Kamasetra di WhatsApp. Ku kesal dengan corona yang tak pernah berhenti menyebar. Tolong berhenti agar ku bisa pulang ke Kamasetra. Ingin ku ada di studio, main ngobrol bersama keluarga. Namun corona di mana-mana, maka tahan sebentar. Corona kan berlalu, Dan tunggulah corona hilang. Berdoalah, yakinlah kita bisa nari nabuh wayangan dan juga teateran, menikmati kesenian di Kamasetra. hingga kejamnya waktu Menarik paksa, kau dari lalu kita lanjutkan berbincang sampai pagi. Oh, aku sangat rindu Kamasetra tercinta. Udah. Ya. Gila sih. Keren banget. Edan sih. Luar biasa. Terima kasih, terima Waktu kasih. apa pembikinannya berapa lama nih Mbak Feni? semalam. Langsung. Dia nggak tidur bikin lirik. Gila, ini ciptanya Ika. Tepuk tangan. Mantap. Apresiasi, guys. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Jamet. Iya, aduh. Sedih banget. Jangan lupa ikutin terus Jamet. Di Jamet kita akan banyak sekali bincang mengenai seni tradisi bersama warga dan alumni Kamasetra. Sampai ketemu di Jamet selanjutnya. Jamet Jagongan Mesra Kamset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.